Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya atas nama Rian dari Agroteknologi B semester 4 ingin mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan dengan judul bunga telang. Ditentukan yaitu keragaman genetik bunga telang asal Indonesia berdasarkan karakter bunga dan komponen hasil pada dua lahan berbeda. Di sini ada abstrak. Sedikit abstrak yaitu menjelaskan tentang keragaman bunga telang asal Indonesia dan karakteristik pada bunga telang. Nah, yang selanjutnya ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang disebut sebagai negara megabiodiversitas dengan keanekaragaman spesies dataran tinggi di dunia. Salah satu kekayaan alam Indonesia ialah tanaman bunga telang. Nah, yang selanjutnya, hampir setiap bagian tanaman bunga telang dapat dimanfaatkan dan tanaman ini sering ditanam sebagai tanaman penutup tanah atau cover crop, di mana tanaman ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, obat, dan sebagai pewarna alami karena mengandung senyawa antosianin. Untuk latar belakang juga bisa menjelaskan tanaman bunga telang, yaitu tanaman ini memiliki keragaman yang luas pada karakter bunga. Jumlah petal yang dimiliki berkisar antara 1 dan 5. Selain itu, warna mahkota bunganya mulai dari biru, biru gelap, biru terang, ungu, violet, dan putih. Nah, pada tanaman bunga telang, keragaman karakter bunga dan komponen hasilnya bervariasi. Pemahaman keragaman karakter tersebut sangat penting untuk menyusun strategi pemuliaan bunga telang dengan produktivitas tinggi dan kualitas hasil tinggi pula. Nah, untuk penelitian ini juga bertujuan mengetahui keragaman genetik dari 38 spesies bunga telang asal Indonesia. Yang dilaksanakan di dua lahan, yaitu lahan kering dan lahan sawah. Percobaan dilakukan di Ciparanje, Universitas Padjadjaran, dengan ketinggian lebih kurang yaitu 753 meter di atas permukaan laut dengan tipe iklim C. Ada materi genetik. Materi genetik yang digunakan dalam penelitian ini ialah 38 spesies bunga telang asal Indonesia. Nanti bisa dilihat di tabel 1 untuk 38 aksesi bunga telang. Nah, laboratorium penelitian tanaman Universitas Padjadjaran yang merupakan hasil eksplorasi dari berbagai lokasi di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah keragaman fenotip karakter bunga dan komponen hasil aksesi bunga telang di dua lokasi lahan. Dan seterusnya. Untuk pengamatan ini juga dilakukan terhadap karakter bunga dan komponen hasil, yaitu panjang bunga, lebar bunga, panjang kalkis. Nah, ditentukan dengan satuan cm. Untuk selanjutnya, untuk bobot suatu bunga, bobot bunga dan bobot bunga segar total dihitung dalam satuan gram. Di sini juga ada analisis data. Keragaman genetik dianalisis menggunakan analisis komponen utama, Principal Component Analysis atau PCA. Sedangkan tingkat kemiripan antara dilakukan dengan analisis cluster atau cluster analisis. Lebih dari R. Selanjutnya, nah di sini ada hasil dan pembahasan keragaman genetik seksi bunga telang. Kita bisa dilihat di tabel 1 yaitu pembahasan atau 38 eksesi bunga telang dari berbagai daerah di Indonesia. Yang selanjutnya tabel 2 itu menjelaskan tentang ignivalue sama variabilitas, hitungan persen atau kumulatif. Dan tabel 3 itu menjelaskan tentang panjang bunga, lebar bunga, dan seterusnya. Di sini juga ada keragaman genetik eksesi bunga telang.
Tabel 2, jumlah komponen utama memberikan pengaruh dan dapat menjelaskan faktor kumulatif. Nah, untuk faktor kumulatif tadi sudah bisa dilihat di tabel nomor 2. Di sini juga ada tabel nomor 3 menunjukkan nilai kontribusi karakter hasil terdapat keragaman genetik eksesi bunga telang. Nah, untuk tabel 3 tadi juga bisa dilihat di slide sebelumnya di tabel 3 untuk karakter-karakter bunga telang mulai dari panjang, lebar, dan lain sebagainya. Keselarasan jarak kinetik pada kedua lahan dilihat dari penelitian berdasarkan goodness of fit nilai kolerasi. Nah, jadi dilihat dari nilai-nilai kolerasi di slide sebelumnya. Nah, di sini bisa dibaca sama dengan 3,99. Analisis komponen utama menunjukkan bahwa karakter bunga dan komponen hasil yang mengaruhi keragaman genetik pada penelitian ini ialah panjang bunga, bobot satu bunga segar, bobot polong total, dan bobot 100 biji. Tidak terdapat korelasi yang nyata pada karakter yang diuji di antara aksesi bunga telang pada kedua lahan. Dengan R sama dengan 0,044P sama dengan 0,8709. Untuk informasi yang diperoleh pada penelitian ini akan bermanfaat untuk mendukung program pemulihan bunga telang ke depannya. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pendaftaran varietas hortikultura pemerintahan nomor 38 pemetaan OT 140 7 2001. Nah, di sini bisa dilihat bagan yaitu prosedur permohonan hak pelindungan varietas tanaman. Ini adalah bagan-bagannya, bisa dilihat. Yang selanjutnya persyaratan administrasi. Untuk persyaratan administrasi pendaftaran pada varietas yaitu diantaranya surat permohonan bermaterai, deskripsi varietas, hasil uji keunggulan, hasil uji kebenaran, surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan penyebaran benih yang memenuhi standar mutu persyaratan teknis minimal. Lanjutan, surat pernyataan kesanggupan menjadi kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi. Surat pernyataan kesanggupan melihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli atau autentik. Yang selanjutnya, surat pernyataan kesanggupan menarik benih beredar apabila varietas benih tersebut daftarkan dicabut. Lalu penanaman sesuai peraturan. Yang selanjutnya, foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan, keunikan, penciri utama yang disandingkan dengan pembandingnya dalam satu frame foto, yaitu dengan ukuran minimal 500 KB. Selanjutnya yaitu ada soft copy, makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas dan foto tanaman. Dan yang terakhir khusus varietas introduksi tambahan syarat. Nah, untuk syarat-syaratnya yaitu diantaranya syarat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun. Setelah didaftarkan, benih harus diproduksi di dalam negeri apabila varietas tersebut dapat diproduksi dalam negeri. Surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri. Dan yang terakhir, surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi. Nah, di sini juga ada klasifikasi teknis. Nah, untuk klasifikasi teknis yaitu terdiri dari uji keunggulan dan uji kebenaran. Dari hasil klasifikasi teknis ini harus ada pengujian dulu sebelumnya supaya dapat diakui oleh pemerintah varietas apa yang akan dimasukkan dan diakui. Nah, untuk presentasi saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan atau penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.